paling paling berwenang Pak menyatakan loh iya ini yang asli, ini yang palsu itu siapa Pak? Ya UGM. UGM. Ya UGM, masa kita nanya ke orang lain gitu? Karena mereka yang mengeluarkan Iya, yang ijazah mengeluarkan itu dia ya ya. Pak ya, betul betul. Misalnya yang mengeluarkan UGM, rektornya mengatakan asli, dosennya mengatakan asli, dekannya mengatakan asli. Kemudian teman sekolahnya, teman kuliah mengatakan iya. Kita ngeyel, enggak gitu. Loh, boleh-boleh saja, tapi kengeyelan ini harus melihatkan bukti. Iya. Setelah melihatkan bukti, misalnya masih juga nggak percaya, wah aparat penegak hukumnya pasti sudah kong kali kong, wah UGM-nya sudah pastikan kulikong ya, bubarlah kalau gitu. Maaf ya, saya ini nggak mihak siapapun ya. Iya betul. Nanti jangan sampai saya, oh Pak Susno itu ternaknya Mulyono, gitu. Pengikut cebong ya kan gitu. Biasanya digoreng begitu. Digoreng gitu. Tidak, saya sangat netral, saya nggak ada kaitan apapun. Menyimpulkan bahwa ijazah itu ya yang selama ini kita lihat, yang sebelumnya ditutup-tutupi. Bahkan ketika Dian Sandi mengupload, kubu Jokowi menyatakan itu tidak mendapatkan izin dari Abang Dian boleh sambil berdiri Bang, yang menguatkan palsu itu di bagaimana? Tulisan, nomor seri, foto atau boleh Bang? Kalau analisa kan sambil sudah merapat ada. saya berdiri tunjukkan. Kenapa masih ngotot yang untuk palsu jelas, ini? barang inilah yang selama ini diingkari, yang sudah dianalisa oleh Roy Soyor dan Rismond, yang sudah disimpulkan 99,9% palsu, itulah yang ditunjukkan kepada kami. Yang kedua, bahwa barang ini pula lah yang selama ini ditutup-tutupi oleh saudara Joko Widodo yang katanya hanya akan ditunjukkan di pengadilan. Tapi alhamdulillah melalui proses gelar perkara kemarin, barang ini juga bisa ditunjukkan. Artinya apa? Beban bangsa kita sedikit sudah berkurang karena apa? Tidak perlu menunggu aib ini terlalu lama, sudah bisa kita lihat. Yang ketiga, bahwa dalam konteks kasus ini sebenarnya kan saudara Joko Widodo selalu mendalilkan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dalam konteks tuduhan. Bentar Bang, jangan duduk dulu Bang. Yang palsu yang mana Bang? Yang palsu, yang kemarin. Yang berbeda yang mana? Versi Roy Suryo CS ya Bang? Versi Roy Suryo, yang pertama adalah masalah lingkaran ini. Oke, lingkaran Ya. logo UGM. Ya, kemudian ini apa? Stempel. Stempel. Kemudian yang Dua, paling udah. utama dan tidak bisa dibantah foto. Jadi Foto ini adalah saya bukan mau foto menerangkan, Joko Widodo. waktu sesi kedua beliau nggak ikut. Oh. Dan tugas kita sekarang gitu kan untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Orang ini nggak di politik, nggak di agama, bikin gaduh aja kerjaannya. Sebelumnya disclaimer ya, agama saya Islam, tapi saya warga negara Indonesia yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini kan lagi rame, katanya tanggal 25 Desember itu Hari Mu'alaf Sedunia. Ini yang melegalkan siapa? Sedangkan tanggal 25 Desember itu hari Natal. Coba sekarang kita balik. Kita sebagai umat Islam sedang merayakan hari besar kita. Lalu misalnya umat Kristen atau Katolik juga merayakan hari murtad sedunia. Apakah kita terima? Apakah kita nggak marah? Ya itu yang dirasakan mereka. Kalau tanggal 25 Desember itu dijadikan hari mu'alaf sedunia. Dan agama kita, agama Islam, itu juga mengajarkan menghargai agama lain. Jadi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi intinya jadilah umat beragama yang ngerti toleransi. Dan buat agama Kristen dan Katolik, selamat hari Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Salam jigigis. SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya. Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam 2 periode dinyatakan gagal. Kalau enggak saya keluarkan mereka ini kok sok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Kenapa hanya putranya beliau saja yang harus dijadikan ketua umum? Enggak mungkin orang ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai ketua partai. Ini cara pikirnya enggak nyambung menurut saya.
untuk memilih seorang calon ketua umum dalam sebuah kongres itu memerlukan waktu paling sedikit 2 hari, Pak. Kongres kemarin untuk menempatkan Pak AHY sebagai ketua umum hanya 4 jam. Bagaimana sebuah kongres besar untuk sebuah partai politik yang besar hanya berlangsung 4 jam? Tidak legal lah kalau misalnya dengan cara menempatkan atau memilih secara ketua umum seperti itu. Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Faktanya ijazah itu setelah dibuka dari labelnya oleh pihak penyidik ditunjukkan kepada peserta gelar. Ini loh ijazah aslinya. Nah, setelah ditunjukkan ijazah asli ini, ada yang tidak yakin juga dengan ijazah asli. Nah, itu no problem. Yang penting pihak penyidik sudah mengakomodir apa yang kau mau, tapi ingat bahwa itu pasti seizin Pak Jokowi. Dan itu tidak suatu keharusan ditunjukkan ijazah asli itu. Karena itu adalah produk untuk nanti adu argumentasi di pengadilan, adu data, adu fakta. Kan gitu. Nah, Pak Jokowi ya, meminta atau memberikan respon atau memberikan restu kepada penyidik, ya sudah tunjukkan saja. Tujuan daripada Pak Jokowi di sini saya tahu pasti ya. Saya yakin ya, dari gesturnya beliau tuh, daripada suasana negara ini kembali ribut gara-gara ini, sudahlah tunjukkan saja biar mereka yang percaya. Sebenarnya ini harus di arena persidangan, kan gitu. Nah, supaya adem, supaya negara kita bisa berjalan kembali, supaya perekonomian berjalan lancar, investor-investor bisa masuk kembali, tidak berpikir bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ingat loh, yang di Kuyo-Kuyo itu mantan kepala negara loh. Nah, kenegarawanan daripada Pak Jokowi ya, rasa nasionalisme ini ternyata tidak bergayung sambut. Nah, saya sudah ngerti. Maksudnya beliau, saya yakin bahwa ini supaya sudahlah adem. Kalau adem mungkin beda lagi nanti posisi kasusnya. Nah, kalau sudah seperti gini ya sudah. Ayo kita adu argumentasi nanti di sidang pengadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan ditunjukkannya ijazah tersebut bukan berarti proses peradilan itu berhenti di situ. Ada lagi yang meminta kenapa tidak di SP3-kan, kan gitu. Dari pihak lawan, loh enak aja lo udah teriak-teriak minta SP3 lagi. Yang bahkan yang lebih lucunya lagi, ada yang menjelaskan bahwa penerapan pasal 310, 311, 32, 35 Undang-Undang ITE ini adalah permintaan ataupun maunya Jokowi. Ini kan ilmu hukumnya kan goblok nih, sialnya yang ngomong ini nggak ngerti hukum, bukan spesifikasinya tapi ngomong tentang hukum. Nah, kan blunder nih. Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya hanya menyampaikan ini loh peristiwa yang sesungguhnya, mereka telah melakukan ini, mencemarkan nama baik saya, memfitnah saya, membuat upload di media melalui editan, ya, bahwa ijazah saya seolah-olah palsu. Nah, penyidik kan mempelajari, menganalisis, akhirnya mengambil kesimpulan berdasarkan hasil gelar perkara. Berarti ini cocoknya diterapkan pasal 310, 311, pasal 32 Undang-Undang ITE. Di sana kan jelas-jelas dinyatakan bahwa di pasal 32 itu tidak boleh mengedit, tidak boleh merubah atau tidak boleh memotong isi daripada substansi ijazah itu tanpa seizin daripada pemiliknya. Saya tegaskan satu, apabila ini dokumen negara, ya, dokumen negara yang dikeluarkan dokumen negara ini, ya, itu tidak hanya pemiliknya, tetapi yang mengeluarkan ijazah ini pihak UGM harus merestui itu. Karena dia mengeluarkan ini secara natural, ini loh ijazah ini. Tiba-tiba ada kita mengedit-edit masalah itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan UGM, itu juga kena. Makanya dikatakan dikenakanlah dia pasal 32 Undang-Undang ITE. Jadi bukan Pak Jokowi, jadi nggak ngarang-ngarang.
Pak Jokowi dengan kuasa hukumnya hanya menyampaikan risalah permasalahan yang dia alami, yang dia rasakan. Akibat daripada perbuatan mereka timbullah kerugian baik moral maupun material bagi Pak Jokowi pribadi dan keluarganya. Jadi jangan diputar-putar nih. Nah, akhirnya lari ke sana, lari ke sini. Kok tega-teganya mentersangkakan kami, membuat kami supaya masuk penjara sampai 11 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya. Lalu yang bikin masalah kalau yang ribut. Kan bayar pajak gitu. Nah, ya itulah. Jadi susah gitu loh. Kalau dibilang bayar pajak, semua juga bayar pajak kan gitu. Nah, jadi mari kita tegakkan hukum, kita buat struktur hukum itu sesuai dengan etika prosedurnya. Katakanlah bahwa itu benar-benar, katakanlah salah. Saya nggak peduli dengan tanggapan orang siapapun, kalau bertentangan dengan undang-undang, saya berani untuk menantang. Kawan-kawan, video Pak Antasari ini akan menghubungkan kita dengan drama ijazah palsu dan pemakzulan Pak Gibran. Sejak kecil, saya diajari kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Dan saya akan mencoba menarik benang merah dari pengakuan Pak Antasari ini dengan dugaan adanya orang besar dan agenda besar di balik drama ijazah palsu dan pemakzulan Pak Gibran ini. Kita cek videonya. Lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cekias waktu itu. Siapa di Cekias? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Itu ya. Nah, karena saya bawa misi Pak, saya diperintah di sana untuk menemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak. Kawan-kawan, tentu kita sudah tahu Pak SBY dan Pak Haritanu ini siapa. Mereka adalah sama-sama ketua umum partai. Satu partai Demokrat dan satu partai Perindo. Terus benang merahnya di mana dong? Ini kawan. Pak Haritanu adalah pemilik stasiun televisi iNews dengan Aiman dan program rakyat bersuaranya. Televisi ini dan program ini selalu memberikan panggung istimewa kepada Roy Suryo CS, di mana kita tahu kalau Roy ini adalah kader dari Partai Demokrat. Ditambah lagi kawan-kawan, anggota DPR dari Partai Demokrat yang menyindir ijazah palsu Pak Jokowi. Dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Dan sementara untuk drama pemakzulan Wapres Pak Gibran, Pak Ruslan Buton, pecatan TNI, dan mantan napi kasus pembunuhan petani juga merupakan kader Partai Demokrat. Dunia ini panggung sandiwara. Jelas ya kawan-kawan. Jadi kalau menurut saya nih, kalau ibarat ini tulisan sudah di bold, di underline, di stabilo lagi. Kalau ini benar, sangat miris sekali kawan-kawan. Sehat selalu, salam santuy. Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini, 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Ingat ya, mantan pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Ini kita punya data. Ya, Bang Faisal bisa aja, Bang Faisal. Harusnya diperjelas dong, Bang. Lansia itu siapa aja? Diketuai lansia itu ketuanya Pak Amin Rais. Gitu. Diperjelas, Bang. Pak Amin Rais ketuanya lansia. Terus pejabat-pejabat yang dipecat siapa aja? Refli Harun, ya, 2 kali dipecat komisaris. Terus siapa lagi? Said Didu dari Kementerian BUMN dipecat juga. Terus siapa lagi pejabat-pejabat? Gatot Nurmantio sama juga di reshuffle ataupun
ganti, dicopot dari Panglima sebelum masa pensiun. Abraham Samad sama juga, ya kan, dicopot dari Ketua KPK karena tersandung kasus pemalsuan dokumen, ditersangkakan. Terus siapa lagi Bang? Ya kalian cari aja sendiri. Banyak yang disebut Bang Faisal tadi, garis besarnya kan pejabat. Dan jangan lupa juga satu, dari golongan ormas juga Bang Faisal. Ada ormas yang dibubarkan, yang merasa dapurnya diganggu Pak Jokowi, yang hari ini juga konsisten membenci Pak Jokowi. Ya ormasnya apa aja, ya saya nggak perlu sebut, mungkin semua juga sudah pada tahu. Yang dibubarkan Pak Jokowi itu ada 2 ormas yang dicap radikal. Nah semoga para lansia-lansia ini cepat menyadari langkah mereka agar ke depan kembali ke jalan yang benar. Itu aja sebenarnya garis besarnya Bang Faisal. Terverifikasi, sudah diverifikasi, sudah dikalibrasi ya secara profesional, secara sungguh-sungguh oleh pihak penyidik bahwa ijazah asli Pak Jokowi adalah 1 dari 700 alat bukti yang sudah ada di tangan penyidik. Bahwa masih ada dari 8 orang itu ada beberapa orang yang masih melecehkan, menyindir ya kan bahwa itu bukan ijazah asli, itu palsu. Ya biarkan saja. Namanya juga orang sedang mencoba bertahan ya kan. Wajar kalau setelah melihat yang asli pun ya masih menganggap ya seperti Roy Suryo, Rustam Effendi, Kurniati ya kan, Tifa, Risma masih tetap mengatakan bahwa itu bukan ijazah asli. Ya biarkan saja. Pak Jokowi pun ya sebagai terlapor juga sumringah kok, tenang-tenang saja, nggak mikirin lagi tuh, biarkan aja itu proses hukum. Bagi Pak Jokowi ya proses hukum harus tetap dilanjutkan sampai tuntas. Agar apa? Agar tetap ada efek jerah. Agar kita semua taat hukum. Bahwa kebebasan berpendapat itu bukan sebebas-bebasnya, ada aturannya. Ya kita memang dilindungi oleh konstitusi untuk bebas berbicara, bebas berserikat dan berkumpul, ya. Tetapi ya penyampaian aspirasi kita, pendapat kita harus bertanggung jawab, tidak boleh ya merugikan orang lain, merusak nama baik orang lain, menginjak-injak harkat dan martabat orang lain. Itu yang tidak boleh. Konstitusi kita tidak mengatur yang seperti itu. Karena kalau itu yang terjadi, kita lagi bukan negara demokrasi, kita menjadi negara barbar. Dan aksi barbar itu sudah dipertontonkan ya oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Polda Metro Jaya menilai analisa dan buku Jokowi's White Paper terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tidak memenuhi standar karya ilmiah karena hanya berisi klaim dan asumsi tanpa metodologi yang sahih. Sementara itu, Jokowi disebut siap memaafkan sebagian besar pihak yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, proses hukum tetap dilanjutkan terhadap 3 orang, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, yang dinilai bersikap ekstrem dan terus menolak keaslian ijazah meski bukti telah ditunjukkan.